Salam sehat, salam properti. Hari ini saya mau berbagi 6 tips mempertahankan bisnis di tengah krisis. Ini berdasarkan pengalaman saya selama 1 tahun 3 bulan di masa krisis di Maret 2020 hingga sekarang di awal Juni 2021. Ya, jadi kita khususnya nih ya untuk broker properti, umumnya untuk industri properti yang mungkin buat industri-industri lain mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan atau setidaknya bisa memberikan manfaat buat Anda, terutama member broker, prinsipal atau office manager yang punya kantor. Karena kondisi saat ini kita harus pintar-pintarnya memanajemeni kantor. Ingat ya bahwa kita itu adalah seorang leader, seorang office manager atau seorang owner, tentunya kita harus paham kondisi saat ini. Apa sih yang perlu Anda pertahankan di dalam industri ini? Ada 6 tips yang mungkin bisa berbagi buat Anda. Yang pertama yaitu periksa kondisi keuangan. Ya. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah virus corona ini berakhir. Kita tahu bahwa di awal Maret 2020 kita memprediksi paling corona 3 bulan, paling juga sekitar 6 bulan atau akhir tahun 2020. Ternyata virus corona ini malah sampai sekarang pun belum berakhir, walaupun vaksin sudah ditemukan. Ya, malah ada virus dengan varian-varian baru yang penyebarannya lebih cepat. Ya, mungkin kalau kita dengar kemarin di India ratusan orang meninggal ya karena berkerumun, atau ada beberapa klaster kantor atau klaster kelurahan atau RT ngadain halal bihalal, itu kita harus perlu perhatikan. Jadi tetap buat teman-teman pergunakan protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, social distancing tentunya, dan hidup bersih, sering cuci tangan, terutama ya pola istirahat juga supaya imun kita kuat. Kalau selama vaksin ini walaupun ditemukan, ya selama wabah ini masih ada, niscaya kondisi ekonomi belum akan kembali normal. Sekarang kita bicara new normal, mungkin next normal ke depannya seperti apa gitu loh. Hal ini jelas mempengaruhi kelangsungan bisnis kita, bisnis Anda. Yang paling utama adalah pengecekan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis Anda. Ya. Salah satu hal penting yang perlu Anda periksa adalah kondisi likuiditas alias cash on hand. Kita tahu bahwa pengeluaran ada namanya fixed cost ya, jadi pengeluaran pasti. Pengeluaran pasti buat Anda sebagai pengusaha yaitu gajinya karyawan. Itu nggak mungkin gaji karyawan kita tahan-tahan ya, itu haknya orang. Terus mungkin biaya-biaya pengeluaran yang pasti, biaya telepon, biaya listrik, ya biaya yang sifatnya fix, yang sifatnya dikeluarkan. Ada pun beberapa biaya variabel yang menurut saya kita lihat ya pengeluarannya, yang kalau tidak efektif tidak menghasilkan tidak menghasilkan leads atau dampaknya, mungkin perlu dipertimbangkan atau ditahan lah. Karena kita juga harus pintar-pintarnya, kalau enggak variabel dan fixed cost-nya itu gede, tentunya akan mempengaruhi kondisi keuangan kita. Dan kita juga tahu bahwa pemasukan kita kan di variabel. Jadi income kita variabel. Jadi kita punya pemasukan setiap bulan, gross plus komisinya kalau dipukul rata misalnya dalam 6 bulan sekitar 400 juta, 300 juta, atau 200 juta, atau 100 juta, ya Anda harus tahu. Ini kan mungkin di bulan ini bisa 100, di bulan depan bisa 400, atau di bulan depannya lagi bisa 50. Jadi ya Anda harus tahu nih variabel income kita. Jadi cash on hand itu sangat penting sekali untuk kelangsungan hidup bisnis kita. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hati di sini bukan berarti kita irit ya, tapi setidaknya kita harus tahu pos-pos mana yang harus kita simpan, pos-pos mana yang kita gelontorkan, pos-pos mana yang harus kita keluar sedikit-sedikit, tahan-tahan lah. Karena kita sebagai pengelola kantor kan kadang-kadang pusing setiap akhir bulan sebelum tanggal 27 sampai akhir bulan lah ya, kita harus memikirkan ini ada banyak pengeluaran ya, pengeluaran bayar pajak lah, bayar ini, apalagi kalau yang benderanya franchise ya, kita harus bayar royalti juga ke kantor pusat. Kalau penjualannya nggak ada, wah mabok lah ya. Jadi kondisi keuangan sangat penting. Kalau bisa kita lihat umur kita berapa bulan lagi sih gitu loh. Jadi intinya kita harus pintar-pintarnya mengelola di situ. Kalau enggak mungkin nama kantor kita tinggal sejarah.
Yang kedua, persiapkan untuk skenario terburuk. Jadi musibah wabah pandemi COVID-19 ini jelas berpengaruh terhadap bisnis siapapun. Jadi memang ada bisnis-bisnis tertentu yang diuntungkan, bisnis-bisnis tertentu yang dirugikan, tapi setidaknya dampaknya itu hampir ke semua lini industri. Industri-industri yang diuntungkan mungkin tidak banyak ya, tapi kebanyakan yang kena pengaruh ya. Jadi pasar tuh mendadak lesu, jadi orang harus kreatif, inovatif. Sekarang tuh saatnya bukan cari motivasi, mungkin kita harus kreatif, inovatif. Apalagi ada kebijakan PPKM dari pemerintah pusat ya. Ada daerah zona-zona tertentu bisa jadi tutup, ada klaster-klaster baru seperti perkantoran atau klaster-klaster di kelurahan, di RT, RW. Jadi itu harus hati-hati. Jadi orang sekarang lebih mengutamakan keselamatan ya. Anda sebagai pengelola kantor ya harus tahu skenario terburuk seperti apa. Dan saya yang ada di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta masih rutin memeriksa 2 minggu sekali standarisasi kantor, karena jumlah marketing atau kapasitas yang harus ada di kantor maksimal mungkin 50% atau 25%. Jadi ini tentunya mempengaruhi produktivitas marketing, tapi setidaknya tentunya saat ini udah zamannya work from home, jadi bisa kerja di rumah. Nah pertanyaannya, kerja di rumah seperti apa? Ya kerja di rumah ya harusnya kreatif juga, inovatif juga, apalagi sebagai marketing properti atau sebagai broker properti yang ketemu orang tiap hari, yang kita bertemu dengan orang-orang yang kita nggak tahu orang mau lihat rumah atau orang nitipin properti, kondisinya seperti apa kita nggak tahu. Makanya yang buat broker properti ya jangan lupa tuh protokol kesehatan. Sekali lagi, sehat itu mahal, sehat itu penting. Kalau Anda nyari uang ternyata Anda nggak sehat, kan habis tar uangnya buat berobat. Jadi itu yang mungkin yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, wabah COVID-19 itu memicu krisis finansial yang lebih buruk dibandingkan krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi kita tahu bahwa bisnis industri properti itu kayak grafik turun naik gitu. Kita pernah dapat krisis juga di tahun 2008, terus grafik turun, tapi kita bangkit lagi di tahun 2013. Ya, jadi mungkin kita berharap di krisis tahun pandemi ini agak lebih panjang nih ya, di 2020, 2021 ini masih berlanjut ya. Jadi penting buat Anda yang punya kantor ya melakukan langkah-langkah extraordinary supaya napas bisnis berjalan lebih lama. Ya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Satu ya, Anda lihat produktivitas si marketing tersebut ya. Anda lihat juga sasaran market apakah tepat atau tidak. Anda lihat juga sekarang market lagi menyerap di angka berapa. Dan tentunya kita sebagai broker properti pasti ada peluang bagi mereka yang mungkin saat ini lagi butuh untuk cepat dijual karena butuh likuiditas, butuh uang cash. Nah itu adalah peluang, kesempatan buat kita untuk cepat menjualkan. Karena saya yakin di Jakarta atau di Indonesia ini masih banyak orang-orang kaya yang mampu untuk membeli cash. Ya. Jadi langkah-langkah itu perlu masing-masing wilayah, daerah tentunya punya cara tersendiri. Cuma yang saya kasih gambaran buat Anda harus lihat juga. Kalau kita jualan, analogi saya jualan properti, ada rumah, tanah, ruko, gedung, kapling, hotel, dan sebagainya. Mungkin sekarang yang terserap market itu apa? Oh ternyata yang terserap market itu rumah. Nah pertanyaannya, rumah yang di angka berapa? Oh ternyata yang terserap market rumah yang di angka 2 hingga 3 miliar. Terus wilayahnya mana? Oh ternyata di wilayah tertentu. Ya itu yang Anda fokuskan. Kalau Anda fokus di gedung atau perhotelan atau yang sifatnya komersial yang besar-besar, mungkin saat ini orang menahan dulu, menahan untuk membeli. Mereka masih takut. Jadi sayang aja. Jadi fokus ke situ. Istilahnya walaupun itu kecil, tapi continue terus menerus, tentunya hasilnya akan lumayan buat kelangsungan hidup perusahaan Anda gitu loh. Genjot penjualan dengan cara paling murah. Terapkan strategi yang paling tepat agar penjualan tetap mencapai target dengan biaya termurah. Tadi saya bilang ya targetnya kemana arahnya ya. Kebetulan kalau di wilayah saya targetnya itu di angka 1,5 hingga
3 miliar. Jadi disitulah market berkerumun, permintaan makin banyak. Setelah Lebaran ini saya melihat iklan-iklan media sosialnya kenceng banget gitu, banyak permintaan dan tentunya diserap market. Jadi kita harus tentukan targetnya, tentukan sasaran pasarnya, dan tentukan juga audiennya, terutama ke arah mana. Apakah buat investor, apakah buat end user, ataukah memang di sini buat pekerja-pekerja yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin kalau di Jakarta Pusat buat orang-orang yang kerja di departemen kepemerintahan atau yang ada di CBD, atau mungkin juga kalau Anda di daerah di satu wilayah yang industri, mungkin buat pekerja-pekerja pabrik yang levelnya manajer ke atas. Ya tentu income-nya mungkin di atas 5, 6 atau 10 juta yang cicilannya kemampuan dia sepertiga dari gaji dia. Dan kalau developer buat ya mungkin tidak untuk yang gede-gede, tapi diperkecil unitnya, tanahnya diperkecil harganya, tentunya untuk menyerap market. Ini harus diketahui nih, kalau tidak ya salah kita membuat promosi, tentunya promosinya tidak efektif, promosinya bisa sayang mubazir aja gitu. Kampanye kan nilai lebih pelayanan, jadi kita di industri kita ya, kita tidak jual produk. Tentunya yang jual produk mungkin developer ya, atau ada industri-industri tertentu jual produk. Paling utama di jasa ini yaitu pelayanan ya. Jadi kalau si customer puas terhadap pelayanan kita, tentunya dia akan repeat order ya. Jadi kampanyekan pada target pasar Anda nilai lebih yang bisa diberikan selama situasi krisis ini. Apa sih yang nilai lebih kantor Anda berikan? Apa sih yang punya nilai lebih dari kantor Anda ini ya? Nilai lebih itulah yang harus Anda tonjolkan, nilai lebih itulah yang harus Anda berikan gitu. Karena sekarang di bisnis jasa yaitu bisnis pelayanan. Bagi mereka yang senang, bagi mereka yang puas ya, mereka akan memberikan bukan repeat order mungkin ya, akan memberikan rekomendasi buat teman-temannya. Ya. Jadi karena pelayanan itu beda dengan produk ya. Kalau produk itu kan bisa kalau patah atau kalau rusak bisa diganti. Tapi kalau pelayanan itu dirasakan. Jadi kalau dirasakan itu sifatnya long term, jangka panjang. Dia akan terpatrik dalam pikiran dia. Jadi sebagai broker atau agent properti atau di industri apapun, apalagi di industri jasa, pelayanan is nomor 1. Berikan pelayanan. Di saat situasi krisis ini, berarti pelayanannya harus extraordinary, harus lebih gitu. Jadi ingat reminder, servis dia, kebutuhannya. Kalau bisa juga ingat ulang tahunnya, ingat hari pernikahannya, ingat hari-hari pentingnya. Ya, ucapkan salah satu ucapan reminder ke nasabah mungkin dengan ucapan terima kasih, terus ucapan selamat. Itu kata-kata yang menurut saya bisa membuat si nasabah reminder Anda. Ingat ya, pelayanan Anda itu akan membuahkan hasil jika memang Anda berikan dengan tulus, jika memang Anda berikan dengan continue gitu loh, jangan hanya pas-pas ingat aja. Itu utama itu. Yang terakhir mungkin sekarang udah zamannya teknologi, jadi mengoptimalkan teknologi pendukung. Banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan agar kegiatan bisnis Anda bisa berjalan dengan normal. Nah, sekarang kan kalau kita bicara teknologi, bicara promosi tentunya, kalau saya bagi dua. Satu mengenai media sosial, kedua mengenai portal properti atau bukan bisnisnya, marketplace-nya, portal properti marketplace ya. Jadi kalau kita bicara sosial media tuh kan ada dua. Kalau misalnya ada yang sosial medianya kantor, ada yang sosial medianya Anda pribadi. Jadi sosial media Anda harus kencang tuh, harus continue tuh, harus persisten dan konsisten. Anda bisa bikin status di WhatsApp mungkin sehari 2 kali supaya database yang ada di WhatsApp Anda minimal bisa tahu, oh ini nih Pak Rudi, oh ini Pak Dewa lagi promosi ini. Jadi mereka reminder terus ya. Terus pergunakan itu, mungkin status-statusnya ya Anda sebagai di industri ini, industri properti ya, status tentang properti supaya mereka tahu di WhatsApp-nya, terus di Facebook-nya ya, walaupun Facebook yang
Facebook biasa 5.000, maksimal 5.000, setidaknya branding Anda jadi properti, Anda menjual, Anda berhasil, kegiatan Anda misalnya showing, kegiatan Anda ngelisting, promosi aja di Facebook. Ya, walaupun mungkin sebagian teman-teman Anda, sebagian bukan kompetitor Anda, atau malahan customer Anda sedikit di sini, tapi setidaknya Anda buat branding di Facebook. Kalau misalnya bisa lebih banyak, mungkin Anda bisa masuk ke komunitas-komunitas banyak kok, komunitas properti atau broker properti atau industri properti. Kalau Anda pengen lebih banyak ya di fanpage-nya gitu, atau promote di Facebook-nya itu berbayar. Silakan pakai, apakah bisa menghasilkan lead atau database atau customer yang ada, itu coba Anda analisa. Masing-masing wilayah berbeda. Tapi kalau menurut saya Facebook itu buat branding Anda gitu. Karena kita jualannya sifatnya miliaran, ratusan juta, mungkin bukan retail ya yang 100 juta, yang 100.000 atau ini, mungkin arahnya ntar lebih condong ke marketplace atau ke portal properti. Instagram, nah sekarang Instagram pun bisa kita lihat ya, Instagram bukan hanya Instagram buat sharing-sharing foto, tapi ada Instagram bisnis juga. Bio Anda, keterangan Anda, link web Anda. Jadi Instagram kan Anda share tentang properti, tips atau apa. Karena kalau orang mau follow Anda, pasti manfaatnya kalau gue follow lu gitu loh. Lu cuma share foto-foto jalan-jalan, foto-foto makan, ya ngapain gitu loh. Jadi cuma hanya jadi gibah doang. Tapi kalau Anda share tips, share properti, minimal suatu ketika dia butuh pasti akan hubungi Anda. Terus kalau sekarang tuh zamannya TikTok gitu. Dulu TikTok mungkin orang melihat TikTok nih cuma joget-joget doang dengan durasi 1 menit atau 15 detik. Apaan sih? Tapi sekarang ternyata TikTok itu merupakan satu media promosi branding yang sangat dahsyat gitu loh. Kalau Anda tidak masuk ke dalam dunia TikTok, mah TikTok akan terus aja yang goyang-goyang, yang joget-joget. Makanya coba jualan di TikTok udah ada. Pakai TikToknya, edit-edit video yang durasi 15 atau 60 detik, promosi. Semua lini media sosial Anda promosikan. Karena itu kan tidak berbayar, itu gratis. Ya, jadi continue ya, persisten ya, dan lagi jangan besok promosi properti, besok lagi makan, besok lagi jalan-jalan, besok lagi jadi harus satu frame gitu, harus satu tema. Jadi pas orang lihat, oh ini memang di industri ini. Tapi kalau Anda aclok sana, aclok sini, ya orang gak jelas. Itulah makanya di media sosial ini kejam. Kalau Anda tidak punya ciri khas, kalau Anda tidak terfokus dalam satu masalah atau dalam satu industri, dalam satu jualan, mungkin Anda dianggapnya bias. Terus ada YouTube. Nah, YouTube ini menarik ya. Mungkin YouTube itu bisa buat review. Jadi kalau Anda misalnya ngelisting, dulu kan kita kasih foto-foto, terus kita share gitu kan. Kenapa enggak foto-foto ini ada gabungin, dibikin video slide gitu loh. Banyak kok aplikasi yang gratis seperti InShoot atau Viva Video atau Filmorago, banyak. Gabungin atau KineMaster Anda kirim. Atau kalau Anda lebih kerennya lagi, Anda review dengan durasi yang kecil kan bisa di-share di Instagram, IGTV, atau di TikTok. TikTok mungkin maksimal 60 detik, 1 menit. Kalau durasinya lebih 1 menit, kan Anda bisa masukin di YouTube atau di IGTV. Masuk review gitu. Kalau Anda nggak mau tampil, mungkin suaranya aja. Tapi ingat ada teknik dan caranya untuk ambil video ya. Mungkin tidak shaking, terus pencahayaannya, terus angle pengambilan rumahnya, terus narasi bicaranya, terus copywritingnya, itu perlu diperhatikan. Mas, semua lini media sosial harus Anda masuk. Kalau enggak, wah, mungkin akan kelibas dengan bendera-bendera lain atau dengan broker-broker lain. Mereka udah melakukan selangkah lebih dari Anda harus ikut gitu loh. Kalau sesuatu yang bagus, Anda follow, ikutin, ya. Nggak apa-apa, terus aja mulai sekarang bergerak. Ntar mungkin 2-3 bulan ke depan, Anda udah bisa ikutin iramanya dan Anda mungkin akan lebih bagus daripada mereka. Di media sosial, semua lini media sosial, bisa juga media sosial Anda di Twitter ya, walaupun memang kan Twitter banyak yang politik, atau di LinkedIn bisa aja Anda masuk. Jadi semua lininya ada Anda penuhin gitu loh. Kalau kita bicara mengenai teknologi juga kan ada marketplace atau saya bilang portal properti. Kalau kita lihat portal properti, ada portal-portal properti yang memang leads-nya atau peminatnya atau dia klaim di dalam seharinya ada berapa ribu pengunjung, ya ada berapa ratus iklan di situ, beribu-ribu pengunjung. Nah,
Anda harus masuk ke portal propertinya. Portal properti ada yang berbayar, ada yang gratis. Tentunya kalau orang bicara berbayar dengan gratis beda. Kalau berbayar itu kan lebih terfokus ya. Kalau namanya orang gratis ya. Jadi sekarang portal-portal properti rata-rata udah berbayar. Kalau saya sebutin di sini ada portal properti di rumah 123.com. Pasang di situ. Ada member yang 1 tahun ya membernya, dan di situ juga ada yang premier listing atau feature listing. Pasang kalau memang properti itu bagus. Jadi anggap pelajarin algoritmanya rumah 123.com seperti apa. Terus banyak yang view iklan Anda tuh jam berapa. Terus kebanyakan di wilayah Anda pasang itu di angka berapa nyerap market. Anda pelajari itu. Ada kelihatan nih orang liatsnya. Kalau di satu lagi portal rumah.com leads-nya, terus yang yang perhatiin Anda itu ada angka-angkanya gitu. Jadi Anda harus tahu ya. Jadi Anda harus perhatikan terus penempatan kata-katanya, copywriting-nya, judulnya, terus tentunya foto-fotonya harus menarik. Kalau foto-fotonya buram, foto-fotonya tidak menarik, orang akan skip nih. Ya kalau bisa resolusinya, belajarlah sedikit tentang foto gitu. Jadi pas orang lihat jangan tuh kelihatannya enak. Jadi rumah123.com, rumah.com, ya Anda lapisi itu. Karena dua portal properti ini yang kalau saya lihat di Google ya, di Mbah Google, itu dia ada di ranking di halaman pertama antara dua itu. Terus bisa juga Anda pakai OLX gitu loh, walaupun OLX itu tidak terfokus hanya properti, mungkin ada beberapa barang, berarti mobil, barang-barang bekas, tapi untuk portal propertinya juga lumayan juga peminatnya. Lapisi semua. Atau Lamudi, lapisi di Lamudi juga. 99.co mungkin kalau Anda pasang di rumah 123.com udah include, udah terkonek dengan 99.co. Jadi istilah saya kalau Anda pasang ranjau, pasangnya ranjau sebanyak mungkin. Kita nggak tahu ranjau yang mana yang akan kena. Kita nggak tahu ranjau mana yang akan bunyi, dan kita nggak tahu ranjau mana yang bisa meledak. Ya, mau ranjau yang kecil kayak yang gede, pasang aja. Cuma cara pasangnya jangan sembarang pasang, jangan sembarang taruh. Tentunya harus bisa eye catching tuh harus bisa dilihat. Kalau bisa different gitu loh. Berbeda dengan teman-teman yang lain supaya Anda dilirik. Terus kalau pengen Anda menonjol, tentunya Anda harus pasang di premier listing, feature listing. Anda harus beli supaya iklan Anda ada di teratas. Kalau Anda ada teratas, orang banyak lihat, tentunya mendatangkan calon buyer. Karena di industri ini kan main probabilitas, semakin banyak yang lihat, semakin banyak nanya, semakin banyak untuk survei atau showing, semakin banyak showing, kemungkinan closing itu semakin dekat. Ya. Tetap semangat, terus lakukan itu. Ya, itu lakukan siklus soalnya. Ya. Jadi optimalkan teknologi. Ya. Jangan teknologinya wifi-nya atau kuotanya Anda buat main game, Anda buat chatting-chatting yang saya pikir kurang bermanfaat. Ngapain? Ya tidak menghasilkan. Boleh sih chatting-chatting ya sewaktu-waktu, mungkin optimalisasinya untuk jualan properti ya. Jadi sekarang saatnya melompat. Semua pelaku bisnis saat ini sedang berduka karena bisnisnya dulu lantah oleh wabah COVID-19. Namun seorang entrepreneur, kita kan entrepreneur nih ya, bisnis properti, agent properti, broker properti itu entrepreneur, selalu optimis. Jadi optimis itu kata kuncinya. Melihat gelas berisi setengah air sebagai setengah penuh, bukan setengah kosong. Jadi kalau kita lihat gelas, ada airnya, ada orang melihat setengah penuh atau setengah kosong. Sebagai seorang broker properti, Anda harus optimis bahwa itu gelas adalah setengah penuh. Jadi semuanya kembali lagi bagaimana cara pandang Anda, bagaimana cara Anda menyikapi wabah ini, kondisi ini. Tentunya akan mempengaruhi bagaimana cara Anda bertindak. Tidak masalah seberapa buruk keadaannya, saya selalu bisa bangkit kembali. Jadi ayo bangkit. Keadaan tidak masalah ya. Tapi yang paling utama itu untuk bangkit kembali. Jadi ingat ya, orang-orang sukses belum tentu dia langsung sukses. Mungkin dia banyak kegagalan. Gagal. Cuma dia tidak menyerah. Dia bangkit lagi. Mungkin saat ini Anda lagi terpuruk, Anda lagi jatuh, Anda lagi lost attitude, atau Anda lagi lemas. Ayo bangkit lagi. Karena orang-orang yang sukses itu orang-orang yang kena tempaan. Ya, kena tempaan, kena cobaan, kena godaan, kena badai, semacam. Akhirnya dia bisa melewati rintangan itu. Teman saya berkata, semua orang punya
Semua orang punya jatah gagal gitu loh. Jatah gagal Anda ada berapa? Kalau Anda jatah gagal ada 100, Anda baru 50, berarti masih ada jatah gagal Anda 50 lagi. Jadi kalau Anda ke 51, Anda jangan lemes. Ayo, masih ada jatah gagal Anda. Jadi habiskan jatah gagal Anda, tentunya akan Anda sukses. Don't worry gitu loh. Jangan khawatir. Masing-masing orang punya pola, punya cara, dan tentunya sekali lagi Tuhan punya cara juga buat Anda. Tuhan akan berikan sesuatu tepat pada waktunya. Jadi kalau Anda sekarang nyerah, mungkin 5-6 hari kemudian Anda akan sukses karena Anda sekarang nyerah, sayang gitu loh. Jadi bangkit, ayo bangkit. Selama nyawa masih ada di di tubuh Anda, selama Anda bisa bergerak, selama Anda bisa berpikir, selama Anda bisa melakukan aktivitas, kerjakanlah. Bangkitlah, ya. Ingat, ya, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang terus mencoba, bangkit, muncul lagi, bangkit, tumbuh lagi, bangkit, bergerak lagi, bangkit, hidup lagi. Jadi tidak ada orang sukses langsung sukses, nggak ada. Pasti ada perjalanan-perjalanan yang dia rasakan, tapi dia tetap optimis untuk sukses. Mungkin itu tips dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih, salam sehat, salam properti.